Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang ganjaran, moral, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Pengertian ganjaran. Istilah ganjaran memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan imbalan, reward. Dalam perilaku organisasi, ganjaran dikembangkan sebagai upaya memotivasi secara ekstrinsik untuk menciptakan kepuasan pegawai. Intinya, ganjaran imbalan adalah sesuatu yang didapatkan oleh pegawai anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam bentuk uang, material, maupun non-material. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ganjaran, penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, organisasi karyawan, produktivitas karyawan, pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya, biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Berikut merupakan tujuan pemberian ganjaran. Selanjutnya ada hubungan ganjaran dengan kinerja. Alasan orang-orang memiliki kemauan bekerja yaitu sebagai berikut. Lalu juga ada kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja. Pertama, kebutuhan fisik dan keamanan. Kedua, kebutuhan sosial. Ketiga, kebutuhan egoistis. Selanjutnya kita akan membahas terkait moral kerja. Apa itu moral kerja? Moral kerja dalam kajian perilaku organisasi yaitu semangat kerja. Semangat kerja dalam organisasi merupakan suatu kondisi yang dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi yang dipersepsi oleh anggotanya. Berdasarkan dimensi moral kerja dapat dibagi menjadi moral individu dan moral kerja kelompok. Moral kerja individu merupakan semangat yang timbul dari individu untuk menyumbangkan tenaga maupun pikirannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Sedangkan moral kerja kelompok itu semangat kerja yang timbul dari kelompok secara bersama, sama dengan tujuan yang sama. Proses pembentukan moral kerja diawali oleh persepsi terhadap organisasi secara umum dan khusus, lalu muncullah perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi. Selanjutnya, terbitlah gairah dan kemauan sebagai bentuk respons terhadap kondisi organisasi yang dipersepsi individu. Dan setelah itu mulailah terbentuk moral pegawai. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja, menurut para ahli. Selanjutnya, hubungan moral kerja mempengaruhi produktivitas kerja. Persepsi pegawai terhadap berbagai aspek dalam organisasi dapat memengaruhi tingkat moral kerja mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada perilaku dan kinerja mereka di tempat kerja. Dalam konteks ini, ada 3 jenis persepsi yang menjadi perhatian, yaitu persepsi terhadap hal-hal yang menyenangkan dari organisasi, persepsi terhadap tingkat kepuasan kerja yang diperoleh, serta persepsi terhadap kemungkinan untuk mendapatkan ganjaran atau penghargaan. Ketika pegawai memiliki persepsi yang positif terhadap organisasi, misalnya mereka merasa dihargai, senang bekerja dengan rekan-rekannya, dan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, maka hal ini akan mendorong terbentuknya moral kerja yang tinggi. Sebaliknya, jika pegawai memiliki persepsi yang negatif, misalnya mereka merasa kurang dihargai, tidak puas dengan kondisi kerja, atau merasa peluang untuk mendapatkan penghargaan sangat kecil, maka hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya moral kerja. Dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai memainkan peran penting dalam membentuk moral kerja. Moral kerja yang terbentuk, baik tinggi maupun rendah, akan sangat menentukan bagaimana karyawan bersikap dan berperilaku dalam organisasi. Apa itu kepuasan kerja? Jadi gini, kepuasan kerja itu simpel banget sebenarnya, itu perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.
Kalau dia ngerasa senang, nyaman, dan merasa apa yang dia kerjain itu berarti, ya itu tandanya dia puas sama kerjanya. Tapi kalau dia ngerasa jenuh, nggak dihargai, atau capek mental, ya berarti dia nggak puas. Nah, definisinya banyak dari para ahli. Contohnya, Ivo English bilang kepuasan kerja itu soal sikap seseorang terhadap pekerjaannya, dan seberapa cocok dia sama organisasi atau perannya di situ. Kreitner and Kinnicky bilang itu soal sejauh mana orang suka atau enggak sama pekerjaannya. Robbins juga bilang hal serupa, kepuasan kerja itu sikap positif terhadap pekerjaan muncul karena perbedaan antara harapan sama kenyataan yang diterima. Jadi intinya, kalau realita kerjanya sesuai atau bahkan lebih baik dari yang diharapkan, puaslah dia. Tapi kalau sebaliknya, ya bakal muncul rasa nggak puas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja bisa dipengaruhi sama dua hal, yaitu reward, penghargaan, sama punishment, hukuman. Tapi lebih dalam lagi, menurut Kreitner dan Kinnicky, ada 5 faktor utama. Pertama, kebutuhan psikologis dan fisiologis terpenuhi, kayak punya kesempatan berkembang, kerja sesuai minat, gaji yang sesuai. Kalau itu semua terpenuhi, orang bakal lebih puas. Lalu kedua, ada keadilan, equity. Maksudnya, orang merasa adil nggak sih perlakuan di kantor? Kalau kerja keras dihargai, dia pasti puas. Tapi kalau ngerasa nggak adil, ya males-malesan deh. Lalu ketiga juga ada komponen genetik. Nah, ini unik. Jadi ada juga orang yang dari sananya emang punya kecenderungan buat senang atau enggak dengan kerja. Jadi bukan cuma soal lingkungan doang. Keempat, kesesuaian antara pekerjaan dan nilai pribadi. Kalau kerjaannya sesuai dengan apa yang dia yakini penting, misal membantu orang lain, kerja tim, dan lain-lain, dia bakal lebih puas. Dan terakhir ada lingkungan kerja. Ini bisa dari hubungan sama atasan, rekan kerja, suasana kantor. Kalau positif dan suportif, ya bikin kerja lebih enak. Selanjutnya ada pengukuran kepuasan kerja. Nah, supaya tahu seseorang puas atau enggak bisa cuma asal nebak. Harus diukur pakai instrumen. Salah satunya pakai skala yang dibuat oleh Weiss, Dawes, England, dan Lofquist. Contohnya, ditanya gini, saya merasa dihargai oleh atasan saya. Saya puas dengan gaji saya sekarang. Saya merasa pekerjaan saya bermakna. Jawabannya bisa mulai dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Dari hasil itu, kita bisa tahu seberapa besar tingkat kepuasan seseorang terhadap aspek-aspek pekerjaannya. Selanjutnya juga ada profil kepuasan kerja individu di beberapa negara. Ini menarik karena ternyata kepuasan kerja itu juga beda-beda tergantung negara. Misalnya, negara-negara Skandinavia kayak Norwegia, Denmark, Swedia punya tingkat kepuasan kerja yang tinggi banget. Mungkin karena lingkungan kerja mereka nyaman, jam kerja balance, dan gaji oke. Sementara beberapa negara lain punya skor lebih rendah. Ini bisa karena tekanan kerja tinggi, gaji rendah, atau sistem kerja yang enggak mendukung. Selanjutnya terakhir ada hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Kalau seseorang puas dengan pekerjaannya, kemungkinan besar dia bakal kerja lebih baik, produktif, dan loyal. Dia juga nggak gampang nyari kerjaan lain atau pindah-pindah. Tapi kalau nggak puas, ya bisa aja dia kerja asal-asalan, banyak ngeluh, dan akhirnya resign. Demikian penjelasan terkait ganjaran, moral, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.